aja. Tapi hari ini saya akan sharing sebuah firman yang pernah saya bawakan. Tapi hari ini saya akan ceritakan dengan selengkap-lengkapnya saudara ya. Saudara boleh buka sama-sama Lukas 19. Sebenarnya saya sudah siapkan saudara ini. Tapi Tuhan ingatkan untuk mengulang. Karena saya merasakan banyak orang-orang yang hari ini, kau boleh jujur ya. Kita gak butuh surga saudara. Kita gak butuh orang yang merasa benar. Kita butuh Yesus dalam hidup ini. Kalau kita butuh Yesus saudara, surga itu Tuhan yang akan berikan dalam kehidupan kita. Mari semuanya sama-sama buka Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Saya mau tanya sama saudara, siapa di sini yang, saya tahu pasti udah banyak yang dengar. Siapa yang pernah dengar kesaksian sentuh hatiku? Coba angkat tangan. Angkat tangan kelihatan, yang kelihatan. Yang belum pernah dengar. Saya bingung ya, yang angkat tangan ini gak jelas loh. Semuanya begini. Yang belum pernah dengar angkat tangan. Kali ini akan saya ceritakan secara lengkap saudara ya. Kalau dulu selama bertahun-tahun cuma simple, kali ini saya akan buka semuanya. Markus 5 ayat 25 sampai ke 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya. Keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyamai jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu berpaling tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya, melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama saudara, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, kalau kita baca kisah ini, kita akan melihat 3 hal. Katakan tubuh, ngomong 1, 2, 3, jiwa dan roh. Betapa Tuhan menghargai saudara 3 hal ini dalam kehidupan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh gadis ini mengalami sakit saudara, gak tanggung-tanggung 12 tahun lamanya. Saya gak pernah menstruasi, saya gak pernah datang bulan, saya gak tahu namanya rasanya pendarahan bagaimana. Tapi saudara sebagai seorang perempuan akan memahami kondisi seperti ini. Mungkin kalau sekarang zamannya seperti orang minum atau kanker rahim. Betapa menderitanya, betapa sakitnya, 12 tahun tubuhnya sakit. Yang kedua, jiwanya tertolak saudara. Saudara percaya gak kalau jiwa gadis ini tertolak? Gak percaya? Ngomong percaya. Tuh kan saya khotbah suka-suka saya bilang percaya. Nah, saudara zaman dulu kalau seorang perempuan mengalami pendarahan seperti ini, dikatakan seperti penyakit najis. Menjijikan. Kenapa gadis ini tertolak? Saya yakin saudara kalau kita bisa bermain cerita ya, seperti layangan putus saudara ya. Gadis ini mungkin datang sama bapaknya ngomong gini, Pak, Ma, saya teh kenapa ya udah pendarahan berhari-hari, udah menstruasi, kok gak sembuh-sembuh sampai 3 minggu ini. Mungkin papa mamanya ngomong, udah minum Kiranti belum? Sudah. Berapa botol? 3, sekrat segala, gak sembuh juga. Femina gak sembuh juga. Panadol Sinabut gak sembuh juga. Minum jahe gak sembuh juga. Minum berbagai minuman herbal gak sembuh juga. Akhirnya orang tuanya mikir, jangan sampai gara-gara satu anak gadisnya, satu keluarga dikatakan najis. Makanya gadis itu diusir keluar. Dan saya percaya gadis ini mencari perhatian ke teman-temannya, ke lingkungannya, ke masyarakat, mungkin ke bait Allah. Tapi tidak ada satupun yang mau menerimanya saudara. Makanya dia hidup sendirian, jiwanya tertolak. Yang ketiga saudara, rohnya, imannya saudara. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu udah dihabisin. Uang udah habis saudara. Udah gak punya apa-apa lagi. Dia udah berbagai coba tabib. Berbagai coba pengobatan gak sembuh juga. Saudara pikir baik-baik. Cara jujur gak punya uang sama sekali. Keluarga meninggalkan, gereja juga membuang saudara. Ditambah saudara sakit berkepanjangan. Punya harapan atau tidak?
Punya harapan atau tidak? Punya harapan atau tidak? Tidak ada. Saudara tahu, saya baru dengar sebuah kabar kemarin di Amerika. Ada seorang gadis bunuh diri. Mamanya gak bisa terima kondisi anaknya yang punya kelainan. Anaknya melayani sekolah minggu. Dia berjuang untuk hidupnya, untuk menutup seluruh aib hidupnya, saudara. Tetapi berapa banyak, saudara, orang yang terkadang kita sebut orang yang harusnya bisa mentoring kita. Orang yang harusnya ngerti firman, harusnya bisa merangkul kita, bisa menjaga kita. Malah menyebarkan aib gadis ini, saudara. Gadis ini malu. Dan dia memilih untuk bunuh diri. Gak punya harapan. Saudara, sekecil apapun namanya harapan, mampu membuat orang bertahan hidup, amin. Di tengah-tengah kondisi tidak ada harapan, muncullah namanya harapan. Siapa saudara? Yesus. Saudara, saya mau sharing ya, saya pernah kesaksian ini di Pakuan Mall kalau gak salah ya. Saya ini udah 3 bulan, udah lupa apa yang pernah saya saksikan. Semoga banyak belum dengar. Saya ngerti namanya tubuh sakit, saya ngerti namanya ditolak ya. Satu kali saya pernah pelayanan di sebuah gereja. Waktu itu manajer saya bilang gini sama saya. Pak Jason, itu 2011 ya atau 2012, 2010, saya lupa udah lama. Ya Pak Pujo, acara apa? Acara ulang tahun gereja. Gereja apa Pak? Ini kan masuk YouTube ya, saya gak sebutkan nama gerejanya. Pokoknya banyak orang Batak Pak di sana. Huruf depannya H, pokoknya begitu ya. Dan saudara, saya bilang gini, Pak Pujo, kalau gereja banyak orang Batak, jangan diambil Pak. Kenapa? Saya ini orang Chinese. Saudara harus mengerti ya, orang Chinese sama orang Batak, lebih bagus mana suaranya? Loh, nyakitin saya loh hari ini. Ojo ngomong gitu. Bilang aja sama-sama bagus gitu. Aduh, ini orang Surabaya kebanyakan makan ote-ote, jujur minta ampun. Saudara coba testing ke rumah sakit deh. Anak Batak baru lahir, anak bayi Batak sama anak bayi Cina itu beda model. Anak Cina baru lahir, betul nggak? Coba anak suku Batak lahir, ada tangga nadanya loh. Hebat saudara, luar biasa. Tapi karena manajer saya udah bilang, udah diambil pelayanannya, saya bilang lain kali kamu bilang sama saya, supaya saya tuh bisa memilih. Udah diambil Pak, oh yaudah. Saya ngapain? Nyanyi 3 lagu, yaudah. Hari apa? Kamis, saya ingat Kamis. Jam berapa? Jam 5 sore. 2 minggu kemudian saya mau tampil hari H-1, hari Rabu. Tiba-tiba suara saya habis. Lalu saya ke dokter dekat Ciranjang, disuntik vitamin C, 400.000 loh. Saya pikir saya bisa sembuh, nggak sembuh tuh. Besoknya suara saya tambah habis. Saya telepon manajer saya, Pak Pujo, kalau bisa hari ini di-cancel aja pelayanannya. Jangan Pak, udah sebar brosur sama undangan, ada baliho. Tapi saya nggak bisa nyanyi Pak, suara saya habis. Ini kadang-kadang manajer ngomongnya enak bener. Udah nyanyi aja pakai hati, pala lu pehang, mana ada nyanyi pakai hati. Udah Pak, jangan bikin malu, datang aja. Saya datang saudara, pemain piano saya gak bisa ikut, itu si Vincent namanya. Bayangin ya kalau gerejanya kayak GSJS, GBI gitu ya. Saya gak tahu, gak takut gitu lagu-lagu saya pada tahu mereka semua. Saya datang jam 4 sore dengan harapan bisa latihan. Jakarta jam 4 sore di gerejanya dekat daerah. Bukan daerah Jakarta, utara lah. Sampai di gereja jam 4 ada satpam ngomong gini. Koko mau kemana? Katanya. Tumben orang manggil saya kokoh gitu ya. Mungkin karena muka saya kecinak glodok, tukang jualan DVD bajakan kali. Saya mau ke gereja Pak. Kokoh kepagian, ibadah kita jam 6. Waduh. Ya udahlah, tanggung datang. Gak mungkin saya pulang ke Gading Serpong. Saya masuk gereja. Itu gerejanya seperti saudara, cuman gak sebesar ini ya, 3/4-nya. Wah, 1000 jemaat. Saya datang sendirian duduk di depan, gak ada yang nemenin sama sekali. Kalau diundang GSJS enak saudara. Saudara boleh pilih makanan apapun di Surabaya. Apalagi di bawah ada makanan enak tuh namanya apa? Namkoy. Namhong ya? Saya nggak tahu lah, pokoknya di bawah. Bebas, mau rawon kalkulator kayak mau apa juga ada saudara. Pokoknya bebas gitu. Ini datang ke gereja sendirian, gak ada yang nemenin, mungkin karena kepagian ya. Saya duduk sendirian di depan, gak ada yang ngasih minum saudara.
Minimal aqua, gak apa-apa deh air putih lagi gitu. Yang penting sehat. Akhirnya datanglah seorang laki-laki tinggi besar, kumisan, rambutnya kayak brokoli, saudara gede. Ini kan saya duduk di depan, dia ngomong gini. Hei anak muda, mau ngapain duduk di situ? Itu buat bintang tamu. Lah, saya siapa gitu ya? Saya juga bingung nih. Orang nanya dulu kayak siapa? Saya gak nyalain dia sih, mungkin suaranya keras. Saya pindah ke belakang sini orang gak suka ribut, saya diem aja deh. Sebelum bapak ini pergi, Pak saya mau nanya, pemain piano bapak datang jam berapa? Dia ngomong apa? Mau ngapain tanya-tanya pemain piano saya? Nanti saya mau nyanyi pak. Siapa yang suruh kamu nyanyi? Nah lu saya juga bingung jadinya. Ini salah gereja enggak ya? Saya sebutkan, betul. Kalau gitu ngapain istri saya ngundang-ngundang kamu nyanyi? Saya pengen jawab, lu tanya bini lu aja gitu. Ternyata siapa saudara laki-laki ini? Gembalanya. Beda sama Pasal. Beda sama Pastor Andrew. Beda. Datanglah istrinya. Aduh puji Tuhan. Istrinya baik pisan saudara. Tahu dong ibu-ibu Batak ramanya minta ampun. Betul gak? Manggil saya dengan suara falset loh. Pak Jason. Saya pengen jawab. Iya. Dipromosiin sama suaminya. Saya pikir dapat value dong. Dapat promosi. Papa, ini Jason loh Pak. Yang lagunya sentuh hatiku lagi terkenal. Saya pikir puji Tuhan dibela ini. Saya pikir ngefek, enggak tuh. Ditarik tangan istrinya. Maaf ya jangan marah ya. Kadang-kadang orang Batak kalau berbisik kekencengan. Orang saya di situ loh, dia di sini. Dia ngomong gini, mau ngapain ngundang-ngundang orang Cina gak bisa nyanyi tahu. Aduh sakit. Pura-pura bego aja udah gak denger. Pak, saya mau ke belakang dulu ya, mau beresin masakan. Iya bu, Pak Jason sama suami saya aja. Mati lu sama suaminya. Maksud saya lu bawa aja laki lu ke dapur, lu bakar, lu panggang, terserah. Gak lama nanya begini suaminya. Mau nyanyi berapa lagu? Biasa kan ngundang penyanyi 2-3 lagu, betul gak? 2-3 lagu pak. Gak usah banyak-banyak, 1 lagu aja. Puji Tuhan lah saudara, betul gak? PK-nya tetap sama saya pikir. Mau nyanyi lagu apa? Nah jelas-jelas udah ngomong istrinya. Sepede lagi, sentuh hatiku pak. Siapa yang nyanyi nanti? Loh saya pak. Lagu siapa itu? Saya ngomongin, lagu Maria Sandi pak. Saya gak kenal dengan Maria Sandi, saya kenal dengan Nikita doang. Ya udahlah pada sama aja pak, aduh stres pasti saudara dulu. Akhirnya saudara tahu, dia pergi gak lama datang pemain pianonya. Itu pemain pianonya 11-12 sama gembalanya. Datang, bukan kamu bos. Siapa namanya? Gladys. Cherry. Siapa namanya? Oh Jeremy. Mukamu lu kayak cherry berwarna merah ya. Wah kalau Jeremy ini lihat aja mukanya saudara. Udah nikah belum? Pantes. Muka kurang kasih sayang ini. Tolong ibu-ibu yang punya anak gadis hari ini ya. Ketik spasi Jeremy, kirim ke saya. Saudara akan dapatkan hadiahnya dan gerejanya juga. Haleluya. Saudara mau ngapain tepuk tangan? Emang mau ngawinin anaknya sama dia? Nah saudara, saya ngomong lu baik-baik. Halo bang, nama saya Jason. Nanti saya mau nyanyi ya bang, tolong dibantu. Boleh. Mau lagu apa? Lagu sentuh hatiku bang. Lagunya gimana? Betapa ku mencintai. Saya kata lagunya, lah ini gereja apa kata lagu ini? Katanya udah terkenal. Saya itu tahun 2010 saya ingat. Jadi waktu dia ngomong gini, saya ngomong gini, bang, saya ajarin ya. Saya kan bisa main piano. Saudara percaya gak saya bisa main piano? Oh gak percaya, saya buktiin nih. Sini. Udah keluar. Susah amat udah keluar sini. Pegang mic saya.
Luar biasa ya. Suara kamu mendekati silent night ya, hampir tak dengar. Maksud saya teh mau ngajarin saudara. Waktu saya pegang pianonya, dia ngomong apa? Kalau kamu bisa main piano, sudahlah kau nyanyi saja sambil main piano. Saya bilang saya nggak biasa bang. Kalau gitu dia pegang-pegang piano saya. Sarapnya orang sama saya. Salah apa saya ini? Bawa partitur lagunya enggak? Bawa. Saya buka Alkitab saya. Waktu itu saudara, saya bawa cari kertas kayak gini dengan lirik lagu dengan kunci chord-chordnya. Saya tulis dengan jelas sentuh hatiku, nada dasar do sampai dengan G. Berarti kunci G. Dia pencet kunci C. Betul, kok tinggi amat sama saya. Saya bilang, bang coba lagi, saya bilang gitu. Betul, tinggi amat. Bang ini teh kunci apa? Kunci C. Lah ini G. Saya nggak bisa G, C aja. Dia pikir G ke C deket kali ya. G, A, B, B, C, 5 nada saudara. Suara saya lagi habis. Saya ngomong gini, bang saya nggak nyampe. Kamu ini penyanyi, apapun jenis kunci harus bisa. Lu kira kunci Inggris apa? Sekali lagi, Tuhan menangis saudara. Ya udah, saya duduk sendirian saudara di situ ya, diem aja. Saya telepon lu manajer saya. Saya ini diundang atau promosi ya Pak? Diundang. Kenapa saya dimarah-marahin Pak? Salah saya apa? Saya udah berjuang datang Pak. Ini manajer ngomong kayak bener. Pak Jason ingatlah, bawa firman dia. Kalau 1 ayat 23. Apapun yang Pak Jason lakukan, lakukan buat Tuhan aja Pak. Bodoh amat saya bilang. Orang lagi stres dikotahin. Saya tunggu jemaat sampai 1.000 orang saudara. Tahu saudara, apa yang saya lakukan waktu saya menunggu hampir 1,5 jam. Kunci F. Saya nyembah Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Kau tetap Tuhan yang selalu ada di saat semua berlalu. Kekuatanku datang darimu. Ku tak akan goyah sebab Yesus sertaku. Tiada yang seperti Yesus. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku angkat tanganku berserah, ku nantikan Yesusku. Kau kekuatan, perlindungan di tempat maha tinggi. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus hidupku. Datanglah 1.000 orang saudara. Waktu datang 1.000 orang saya gemeteran. Badan saya udah demam, tubuh sakit. Jiwa saya udah tertolak sama gembala, sama pemusiknya. Iman saya roh berkata, saya pasti tampil jelek. Pasti saya akan dipermalukan. Waktu gembalanya mengenalkan saya tampil sebelum firman. Dulu belum bawa firman. Masa ngenalin bintang tamu kayak gini ya, bukannya ingin dihargai, enggak. Minimal yang baik, minimal memperkenalkan tamu ginilah. Kita akan menyambut seorang pemuji yang memberkati kita. Mari sama-sama Jason, enak kan kedengerannya? Udah tangan jadi masukin, naik ke atas panggung, udah perut gendut saudara begini.
Muka teh songong ya. Mau masa ngomong gini sama jemaatnya. Saudara, hari ini kita kedatangan tamu yang ngakunya penyanyi. Waduh. Mari kita sambut namanya Jackson. Ya elah nama Jesse Jackson saudara. Pas naik ke atas, pas pindah mic nih ngomong gini. Jangan lama-lama, satu lagu aja. Itu di atas panggung besar saudara, saya gemeteran. Apalagi responnya beda. Coba jemaat di sini gimana responnya? Shalom. Kencang, ini enggak. Bapak Ibu, gini. Tuh hati duk stres. Saya bilang Tuhan, jangan permalukan saya. Apa yang harus saya lakukan? Tuhan tolong saya. Persis seperti kisah ini. Tuhan lewat di depan saya ngomong gini. Aminor, Jason jangan takut. Udah nyanyi dangdut aja. Oh cocoklah kalau begitu Maya. Gembalanya di sini saudara. Udah duduk ke selondoran gitu ya. Aminor. Saya liatin muka gembalanya. Terus terang waktu itu. Dengan sedikit dendam. Pak Gembala, apapun jenis kulit kita ya Pak. Mau hitam, mau putih, mau sipit, mau belok, suku Batak, suku Cina, suku Sunda. Tuhan cinta ya Pak. Dijawab sama dia. Saya liatin matanya dalam-dalam saudara. Hitam atau putih, kulitmu hitam, kulitku putih. Hitam atau putih, matamu bulat, mataku sipit, semuanya disayang. Dijawab sama gembalanya, bagaimana nasib lagu Sentuh Hatiku? Cek. Tolong Pak Filipus sama Pak Sam jangan tiru ya. Ini beneran salah sih. Cuman kepaksa suara udah habis. Saya pasang kuda-kuda saudara seperti ini. Kenapa? Kalau saudara perhatikan saya nyanyi saya kan biasa aja ya. Paling begini betul gak? Kalau saudara perhatikan penyanyi X Factor, Indonesian Idol. Kayak Judika aja nyanyi lagu Never Enough ada gayanya loh. Never. Mic-nya jalan sendiri. Tapi suaranya keluar. Saking mic-nya bagus loh. Saya pasang kuda-kuda. Itu seluruh ibu-ibu yang punya jambul kayak Menara Monas saudara. Memandang saya. Saya cuma tutup mata sampai pasang kuda. Cek ya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup sampai habis saudara. Itu pas wah gak nyampe ini. Saudara tahu, terkadang kita lemah, terkadang kita udah gak bisa saudara. Di saat titik terlemah itulah Tuhan datang dan menolong saudara. Tiba-tiba jemaat bangkit berdiri, mereka menyembah Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Hari itu Tuhan melawat jemaatnya saudara. Waktu saya pulang, 3 ibu orang Batak ngomong gini. Pak Jason, kenapa suaramu tinggi begitu? Saya pengen jawab, ketinggian. Dia gak tahu saudara, marga saya siahaan saudara. Siang malam butuh belas kasihan saudara. Tiba-tiba Yesus berhenti. Waktu Yesus berhenti, Yesus ngomong apa? Siapa yang menjamah jubahku? Muridnya ngomong gini muridnya. Tuhan teh ngaco. Ini teh banyak orang. Nggak sengaja kayak ketuel-tuel. Cepetan lo anak Yairus mau mati. Udah jangan rese deh. Tuhan gak jawab. Siapa yang menjamah jubahku? Udah, tadi saya gak sengaja. Cepetan. Gak dijawab juga. Siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara, Tuhan tahu pelakunya enggak? Tahu atau enggak? Tahu. Saudara, bukan Tuhan tidak menolong saudara. Bukan Tuhan tidak mendengar doa saudara. Tuhan itu butuh respon kita saudara. Dari belakang gadis ini merespon dan berkata, Tuhan,
itu saya. Maka saya bilang, Tuhan gak butuh orang yang merasa benar. Kalau saudara baca satu Alkitab, semua orang yang gak bernilai, semua orang yang dianggap hina, Tuhan angkat saudara. Dalam satu keturunan garis Yesus pun banyak orang berdosa, Tuhan angkat. Kuncinya cuma satu, mengaku dan berubah. Waktu Yesus berbalik ke belakang, ngomong apa? Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Waktu Yesus berbalik, Yesus gak marah. Mau ngapain kamu pegang-pegang jubahku? Enggak. Jawab jujur. Pastor Andrew bukan you ya, bukan. Pak Sam juga bukan. Bukan Bulani juga enggak. Coba jujur jawab. Hamba Tuhan itu kalau dipanggil sama orang kaya, sama orang susah, lebih cepat mana? Ngomong sing jelas. Yang ngomong bukan saya. Saya pernah pelayanan di Surabaya, gak sebutkan nama gerejanya. Habis khotbah, ayo Jason cepetan lu jalan, kita mau makan ke Angus House. Udah direservasi lu. Tiba-tiba lu ada ibu-ibu yang pendek, bongkok dikit, itu pakai the power of okoyo kiri kanan. Ngomong gini sama gembalanya, Pak Gembala, sirahku cokot-cokot loh Pak, tolong doain loh Pak. Aduh Pak, enggak tahu napa. Ngomong apa saudara, saya kaget. Aduh ibu, saya lagi buru-buru, tolong diakan bendahara, siapa yang pendoa, tolong doain. Sampai kaget loh. Saudara, buat saya ampun, boleh jujur ya. Namanya hamba Tuhan, tetap hamba Tuhan. Namanya hamba tetap melayani, menghamba. Berapa lama sih doain orang? Saya ngomong gini, Pak, izinkan saya doain sebentar. Saya udah gak peduli dia mau ngajak saya makan Angus House, masih banyak bebek yang lebih enak dari Angus House. Banyak bebek. Bu, mana yang sakit? Ini loh Pak. Pegang sirahmu Bu. Aku gak tahu sirah itu apa. Bapak tangannya sini loh Pak. Ini loh Pak. Gini Pak. Saya coba ngomong gini. Ibu, dengan iman ibu percaya sembuh gak? Percaya Pak. Oke. Dengan bilur-bilur Yesus. Dengan tangan Yesus. Dengan kuasa Yesus. Ibu sudah menerima kesembuhan. Amin. Amin Pak. Makasih. Gak ada 1 menit. Saudara tahu, Yesus rela berhenti sejenak. Walau taruhannya anak Yairus mau mati. Apa yang terjadi? Pertemuan pribadi Yesus dengan perempuan pendarahan membawa dampak yang luar biasa. Seketika itu juga pertama, tubuh gadis ini disembuhkan sempurna dan selesai. Kedua, jiwanya yang tertolak Tuhan pulihkan saudara. Apa buktinya? Yesus ngomong gini, hai anakku. Itu perkataan seorang bapak kepada anaknya. Udah berapa lama gadis ini dibuang, dihina, dihakimi, dicaci maki, mungkin bahkan diludahi. Waktu Yesus berkata, hai anakku. Dia menerima sebuah kasih yang sempurna. Yang menerima dia apa adanya. Saudara tahu, ada sebuah kisah yang luar biasa. Saya lupa di daerah mana, Brooklyn atau Berkeley. Tentang sebuah rumah sakit jiwa. Ada 36 orang sakit jiwa gila. Siapa di sini yang pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa? Angkat tangan. Gak ada. Pernah ya Bu? Siapa yang pernah masuk sana? Dirawat. Saya pernah pelayanan ke rumah sakit jiwa. Di Grogol tuh. Emang stres. Saya datang bertiga. Ada laki-laki nyanyi. Sepanjang kita mau doa loh. Jody! Ini orang sarap ya. Pak, saya ajarin lagu gereja ya. Boleh. Nah, elah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia jawab gimana? Ningkang stres enggak? Bisa-bisa ada orang gila lama, ada orang gila baru nih. Makanya saya ngerti saudara. Bukan ngerti gila loh maksudnya. Ngerti pelayanannya. Di Google saya baca ada 36 orang sakit jiwa. Dirawat oleh 6 orang volunteer sukarelawan. Dicatat ada seorang anak muda yang sangat muda. Yang cinta mula-mula sama Tuhan. Anak muda ini, sukarelawan ke-7 ini datang. Dia berkata, Tuhan aku adalah garam dunia. Aku adalah terang dunia. Biar bisa menggarami yang tawar. Bisa menerang yang gelap. Dan aku akan menyembuhkan banyak orang di sini. Beberapa bulan gak ada yang berubah. Tetap gila semuanya. Anak muda ini menangis dan berkata, Tuhan, mengapa tidak ada yang berubah? Kenapa aku tidak berdampak? Tuhan ngomong apa? Anakku, engkau masih menganggap mereka
gila. Anggaplah seperti dirimu sendiri. Kasihilah mereka dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan aku akan ada di sana. Besok setiap habis makan siang, mereka refreshing dalam sebuah ruangan. Sembahlah aku di tengah-tengah mereka. Menurut saudara gila atau enggak? Gila. Tapi anak muda ini taat. Besok paginya dia bawa salib besar, kunci F. Dia masuk ke sebuah ruangan di mana 36 orang gila berkumpul sehabis makan siang. Dia pasang salib saudara di belakang dia, bukan di belakang saya. Dia sujud menyembah seperti ini. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak, but he is strong. Dia bangkit berdiri. Dia peluk satu orang gila. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Dia pindah lagi. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Hari pertama tidak ada yang berubah. Hari kedua tidak ada yang berubah. Hari ketiga tiba-tiba satu orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari kelima 2 orang gila ikut menyembah Tuhan. Hari ke-31 34 orang gila ikut bersama-sama menyembah Tuhan. Dan 3 bulan kemudian dokter menyatakan mereka sembuh karena ada 1 orang memberikan hati dan hidupnya. Mereka diselamatkan. Yang ketiga, yang terakhir, imannya dibangkitkan, rohnya dibangkitkan. Alkitab mencatat, gadis ini udah mendengar di kota sana Yesus melakukan mujizat, yang buta bisa melihat. Di kota sana yang timpang bisa berjalan. Di kota sana yang mati dibangkitkan. Kapan Tuhan lewat di kota saya? Kenapa ada harapan? Dia percaya kalau Tuhan sanggup untuk menolong dia, saudara. Masalahnya waktu Tuhan, bukan waktu kita, saudara. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Dia menantikan Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan yang tepat itu datang, Tuhan sendiri yang mengangkat hidupnya. Dan gadis ini tercatat dalam kitab kehidupan. Kunci G. Saya akan tutup dengan sebuah sharing yang sering saya bawakan. Tapi kali ini lengkap, saudara. Saudara, bertahun-tahun saya bawakan sentuh hatiku. Kali ini saya akan bawa secara lengkap. Saya tahu ini akan masuk YouTube. Saya waktu itu duduk di bangku 1 SMP. Usia saya 13 tahun. Saya tinggal di Rangkas Bitung. Saya tinggal dengan banyak orang-orang yang hebat. Walaupun kota kecil, beda sekolah, tapi saling kenal. Karena kecilnya, saudara. Satu kali saya lagi makan siang. Teman perempuan saya ngomong gini. Boleh gak ngomong sebentar aja? Sebentar, saya lagi makan. Saya selesaikan makan siang saya. Lalu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Gak ngomong tanpa intro loh. Saya hamil, saya kaget, saudara. Bukan saya pelakunya ya, bukan. Matamu itu loh, dia enak ke aku, enggak, bukan. Saya ngomong, sampai gemeteran, saya bingung loh, masih 1 SMP. Tahun 90. Siapa yang hamilin kamu? Dia cuma nahan air mata, ngomong gini. Papa saya. Saya cuma diem. Kamu anterin saya pulang ya. Sepanjang jalan menuju rumahnya saya cuma diem. Kayak anak kecil mengapain kayak orang bego gitu. Bingung mau ngapain. Sampai di rumah saya pikir dia ngomong baik-baik. Kayak orang gila. Mama, pokoknya saya mau bunuh kandungan saya, Ma. Saya najis, Ma. Saya jijik, Ma. Kenapa ini terjadi sama saya, Ma? Papa kok tega, Ma. Mama tolongin saya, Ma. Saya malu, Ma. Saya cuma ngomong, saya bingung mau ngapain. Mamanya peluk anaknya ngomong gini. Jangan
gugurkan kandungan ini ya. Anak ini gak salah apa-apa. Kita akan melewatinya sama-sama. Saudara tahu, hidup tidak semudah yang apa mereka pikirkan. Lama-kelamaan perutnya mulai kelihatan membesar. Sejak itulah sahabat saya berhenti sekolah. Dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Dan hidupnya sendirian dalam sebuah kamar. Akhirnya apa? Karena orang dalam hidup kepahitan. Luka. Gak ada yang tahu saudara. Akhirnya dia gila. Saya pernah tengok ke rumah dia. Muka banyak cakaran. Banyak tusukan di tangan, di perut, kepahanya. Udah kacau. Saya bilang, tante kenapa begini? Dia itu kalau ada benda tajam kayak garpu atau kayak batu atau pisau. Dia tusukin sampai tante tahan. Kata juga. Kalau dia ngeliat muka saya saudara. Itu seperti ngeliat muka papanya. Ngatain kata-kata kasar kata-katanya. Marah. Untuk menutup aib akhirnya. Dia dipindahkan dalam sebuah perkebunan, dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu. Dipasung tangan dan kakinya, rantai besi. 12-13 tahun lamanya. Yang saya mau bagikan malam hari ini adalah 12-13 tahun telah berlalu. Saya udah melewati masa SMP, SMA, kuliah, bekerja. Saya sudah lupa. Tapi tidak buat Tuhan. Satu kali waktu saya tahun 2002, lupa saya udah lama. Pas saya pulang ke Rangkas Bitung, masih ada telepon di rumah, tiba-tiba ada telepon. Saya angkat, dia ngomong gini, saya nggak dipanggil Jason, panggilan saya Akun. Bisa bicara sama Akun nggak? Loh, ini saya, ini siapa? Tiba-tiba ini gua katanya. Pas dia sebutkan satu nama saudara, ini nama yang mana? Udah lupa ya, teman SMP, saudara tahu. Saya tahu dia lagi dipasung sebenarnya. Loh, kamu di mana? Aku loh udah dirangkas. Dia ceritakan semuanya. Makanya saya ngerti ceritanya. Dia bilang apa? Lu tahu nggak? Satu kali Tuhan izinkan setelah 12 tahun rantai besi ini terlepas. Di pikiran dia cuma satu, dia mau mati. Dia lepaskan rantai besi itu, dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau, dia ngomong apa? Tuhan, tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya habis. Gak perlu ada yang tahu kisah saya. Saya mau mati saja Tuhan. Tuhan tolong ampuni saya. Dia bilang apa? Waktu itu gue udah gak sanggup. Gue malu. Gue gak tahu bagaimana menghadapi dunia. Otakku cuma mati, dan mati. Dia bilang waktu dipegang pisaunya, waktu dia mau potong urat nadinya, dia tahu dengan jelas di rumah itu tidak ada siapapun juga. Tiba-tiba cuma tutup dengan air mata. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Tangan itu tiba-tiba ada yang memegang. Ditahan itu tangannya. Dan jatuhlah pisaunya. Dia bilang ada pribadi yang merangkul, memeluk gua katanya. Dan gua tahu itu Tuhan. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang Tuhan jahat, Tuhan kejam. Kenapa Tuhan biarkan ada masa lalu seperti ini Tuhan? Apa Tuhan gak pernah memikirkan bagaimana masa depan saya? Apa Tuhan gak pernah memikirkan bagaimana mengobati luka ini? Tuhan di mana selama ini? Tuhan diam. Waktu dia mulai tenang, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinganya. Anakku, aku mengasihi engkau. Ampuni papamu. Mengampuni seorang bapak seperti ini gak gampang saudara. Tapi hari itu dia katakan, ketika Tuhan menyentuh hati saya, rambutnya yang sudah sampai sekaki, dia potong. Giginya sudah hitam, dia sikat. Dia mandi. Dia pulang mencari papanya. Yang selama itu tidak pernah menengok dia sama sekali. Waktu dia sampai di rumah, dia ketemu mamanya. Mamanya kaget dia bilang. Dia bilang, Papa di mana? Papa di mana? Mama cuma geleng-geleng. Papa di mana? Kamu mau apa? Papa di mana?
Sepanjang perjalanan menuju papanya di belakang rumah, dia kaget menemukan seorang ayah diserambi belakang, duduk terkulai dengan lemah dengan tubuh yang sangat kurus, kering. Dia bilang apa? Waktu gue lihat papa gue, hancur hati ini. Dulu papa gue gemuk, gagah. Hari itu gue temukan seorang bapak yang udah kurus, kering. Udah habis semua daging, tinggal kulit dan tulang. Cuman bengong begini. Lu tahu gak apa yang gue rasain? Ini nih, perasaan berdosa dan bersalah. Gue beranikan ngomong gini, Pak, ini anak papa pulang, Pak. Dia diem, sudah gak bereaksi. Dia mendekat dan mendekat. Waktu dia berhadapan muka dengan muka. Dia bilang apa? Lu tau gak? Gue lihat mata papa gue bergerak melihat gue, lu. Tatapan yang begitu tajam. Air matanya seketika itu deras keluar. Disitulah Tuhan bicara. Selama ini kamu tidak pernah memberikan kesempatan untuk papa meminta maaf. Dan mamanya bilang kejadian itu waktu papanya mabuk. 1 Yohanes berkata, kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau sama saja seperti seorang pembunuh. Dia peluk papanya, dia nangis dan katakan, ampuni anak papa ini yang tidak bisa mengampuni papa. Mengapa lirik lagu Sentuh Hatiku saya tulis? Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Saudara tahu? Saudara jangan hidup di dalam masa lalumu. Hiduplah untuk masa sekarang dan masa akan datang, saudara. Tapi percayalah, dalam keadaan terpahit pun Tuhan ada di sana, saudara. Tidak pernah sekali-sekali pun engkau dibiarkan bergumul sendirian. Pertama, saya pikir-pikir ya, 12-13 tahun. Tuhan tidak pernah mengizinkan si maut mengambil nyawa papanya. Sampai anaknya pulang, Tuhan pulihkan keluarganya. 3 bulan kemudian baru papanya meninggal dunia. Tuhan gak pernah gagal. Kedua, anak yang dilahirkan dengan paksa pada usia kandungan 7 atau 8 bulan. Di depan dia berdiri seorang anak laki-laki. Tidak cacat sama sekali, saudara. Saudara, saya tahu malam hari ini banyak orang yang bergumul dalam hidupnya. Tapi saya mau katakan, asal ku jamah jubahmu Tuhan, hidup kami pasti dipulihkan. Selama ku jamah jubahmu Tuhan, sakit penyakit kami pasti sembuhkan. Asal ku jamah jubahmu Tuhan, pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Siapapun engkau hari ini, Tuhan mengasihi engkau lebih dari apa yang kau pikirkan. Amin, saudara. Mari bangkit berdiri, saudara semuanya. Mari semua singgah ke depan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu. Mari para pelayan Pejabat Kudus bisa maju ke depan. Sekali lagi para pelayan Pejabat Kudus. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini Tuhan hidup kami. Haleluya. Oh, sentuh hati, ubah hidupku menjadi
rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sekali lagi percaya, sama-sama katakan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Dia hanya sejauh doa Saat kau berseru, sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Mari angkat roti dan anggur yang sudah kita terima. Kita mengaminkan firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, bukankah roti dan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus? Dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari semua yang percaya kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Silakan makan. Dalam nama Yesus. Yang percaya kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Silakan minum. Katakan cawanmu, angkat tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Ayo semuanya bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Yang percaya, angkat dua tanganmu tinggi bersama-sama, katakan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Yang percaya katakan. Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Sorak-sorai kemuliaan dalam nama Yesus. Yang tahu Tuhan mencintai kita, mengasihi kita. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dari hatiku semua mengalir pujian bagimu.
sukacita, rohmu hari di Siapa yang sini. bersuka cita katakan. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Yang tahu Tuhan hadir di sini, sama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan sekali lagi tepuk tangan buat Pastor Jason. Thank you so much for Jason. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu jangan lupa minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Michael Panjaitan. Dan minggu depan juga ada Pak Johan Lumoindong yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita memberikan yang terbaik. Saya mau tanya sebentar lagi siapa yang mau baptis? Ada yang baptis hari ini? Yang baptis sebentar lagi setelah perjamuan bisa maju ke depan. Kita mau mendoakan teman-teman kita. Ya sebelum doa berkat, kita sekarang akan memberikan persembahan kita buat Tuhan yang terbaik. Kita memberikan dengan hati yang bersukacita. Saya percaya orang-orang yang menabur pasti akan menuai. Amin. Silakan. Puji Tuhan. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya undang siapa yang mau baptis tadi, boleh angkat tangan dan langsung maju ke depan. Kita mau doakan bersama-sama. Kita boleh nggak kasih support dengan tepuk tangan bagi teman-teman kita yang mau baptis, bisa diarahkan ke tangga-tangga yang di depan sambil menunggu teman-teman kita yang akan dibaptis. Silakan. Kami juga mau mendoakan teman kita Keisha. Langsung sini nggak apa-apa Keisha. Bapak Ibu Saudara, saya perkenalkan Keisha, Putri Indonesia Papua Barat. Ada di tengah-tengah kita. Kita mau mendoakan Keisha, sebentar lagi mau karantina ya Keisha. Mau karantina, nggak apa-apa, buka masker aja, nggak apa-apa. Supaya orang tahu, oh ini Bapak Ibu Saudara nanti kalau di Putri Indonesia, Bapak Ibu Saudara voting Keisha ya.
sebagai nanti Bapak Ibu. Boleh teman-teman kita yang baptis diarahkan. Tolong siapapun bisa mengarahkan teman-teman kita yang baptis untuk ke depan. Langsung maju ke depan. Kita juga mau mendoakan bagi Keisha. Kita doakan Keisha membawa bangga nama Tuhan Yesus. Dan bukan hanya nama Tuhan Yesus, nama GSCS juga. Keisha ini dari kecil melayani ya di GSCS. Dia setia banget untuk melayani Tuhan. Bisa diarahkan maju ke depan? Yuda, arahkan maju ke depan yuk. Oke. Bapak Ibu boleh nggak sambil kita juga nanti sebentar lagi akan mendoakan. Bisa ke tengah sini, bisa ke tengah sini, tolong diarahkan. Bisa ke tengah sini, kita akan mendoakan. Sambil Bapak Ibu nanti kita akan mengarahkan tangan ke teman-teman kita yang akan dibaptis. Kita juga sebentar akan mengarahkan tangan kepada saudari kita Keisha, supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengurapan, memberikan hikmat ya Keisha. Bapak Ibu Saudara boleh nggak kita sama-sama bangkit berdiri, boleh menghadap ke jemaat, boleh menghadap ke jemaat. Bangkit berdiri sama-sama, boleh nggak arahkan tangan kita dulu terlebih dahulu kepada teman kita Keisha, teman kita Keisha di sini yang akan mengikuti ajang Putri Indonesia. Pokok doakan Keisha menjadi Putri Indonesia beneran, bukan cuma Papua Barat ya. Amin. Kami berdoa sama-sama menyerahkan Keisha ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang setia ini Tuhan, hamba-Mu yang luar biasa, yang begitu setia melayani-Mu dalam perkara kecil, perkara besar. Dan kamu percaya Tuhan, Engkau saat ini mempercayakan Keisha dengan perkara yang lebih besar. Kau tidak selesai di sini, Kau akan mengurapi lebih lagi, Kau akan memakai Keisha lebih lagi, akan bangkitkan Keisha Tuhan menjadi tentaramu, menjadi bintangmu Tuhan yang luar biasa. Berkati Keisha Tuhan, hamba-Mu berdoa biarkan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai Keisha, menjadikan Keisha lebih dari pemenang. Berikan Keisha kekuatan menghadapi semua orang yang tidak suka sama Keisha. Berikan kekuatan, berikan ketangguhan Tuhan untuk menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bukan hanya Keisha dan teman-teman kami yang akan dibaptis, kami mengarahkan tangan kami kepada teman-teman kami yang ada di depan ini, yang mereka mau memberikan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka kehidupan baru. Kami percaya malaikat Tuhan bersorak-sorai hari ini, karena ada banyak teman kami yang baptis hari ini. Terima kasih, hamba-Mu percaya hari ini juga nama teman-teman kami berada, sudah dicatat di dalam kitab kehidupan, karena mereka memberikan diri mereka untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati masa depannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, terutama berkati kerohaniannya Tuhan, untuk mereka bisa memberitakan kebenaran Injil dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bukan hanya mereka yang diberkati, setiap kami yang hadir hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini, pada malam hari ini. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya. Tutup bungkus Tuhan dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus kami dari semua virus COVID. Kami percaya Tuhan, kami dalam perlindungan Tuhan yang maha ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, hamba-Mu memohonkan berkat untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita, rahmat dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai-Mu, yang memberkati-Mu, dan menjadikan kita semuanya umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Kami sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Syukur, terima kasih. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya.